dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan dari guru agama, yang selanjutnya pembacaan hibayah ridhoa. Baiklah, untuk membuka acara ini dengan harapan semoga berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Lady. Kepada yang bertugas disilahkan. Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Shadaqallahul Azim. Itu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Ramabung 2 kepada Bapak Rizal Kurniawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati Pak dan Ibu guru beserta staf SDN Ramabung 2, Ibu wali murid yang hari ini hadir, anakku siswa SDN Ramabung 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak Bagas. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita berikan kepada Baginda besar Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Langsung saja ke pembahasan mengenai tujuan dilaksanakannya kegiatan hari ini, yaitu untuk memperingati Isra Mi'raj. Sama-sama kita ketahui bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa penting perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini juga peristiwa pentingnya sholat dalam ajaran Islam. Mari momentum ini kita gunakan untuk lebih kita mendalami lagi ajaran
agama Islami dan Katolik. Untuk kegiatan Isra Mi'raj ini nanti selanjutnya akan dibantu oleh Ibu Ritis selaku guru agama dan juga dibantu oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Tolong dicermati dan diperhatikan. Ya, buat ibu-ibu kali murid dulu. Insya Allah minggu depan ini akan diundang oleh sekolah semua, yaitu akan menginfokan program sekolah terkait uji coba 5 hari kerja di sekolahan musyawarah di wali murid di komputer terkait program uji coba 5 hari sekolah. Jadi cara lagi di Polnabangan oleh mana setuju. Jadi dalam tahap insya Allah minggu 5 hari kerja berarti sore. Jika benar program sekolah ini memang program dari kabupaten. Kita menyampaikan, kita membahas dalam pertemuan, tunggu jadwalnya dari sekolah. Pada pertemuan itu juga nanti kami infokan anak-anak yang mendapatkan PDB di tahun 2024. Jadi 2025 kita keluarin 2024 untuk terus yang terakhir dari saya sebelumnya setelah selesai acara ini, jangan ini sekarang ini ya, itu akan ada guru kita, teman kita yang akan berpamitan, ya, berpamitan itu berarti beliau tidak akan ada di sini lagi, ya. Jadi setelah dari siapa, ya nanti siapa yang akan berpamitan. Ya. Jadi setelah acara nanti ada bapak atau ibu guru yang akan berpamitan karena sudah tidak dari istiqomah ya. Jadi untuk jelasnya nanti akan dikasih waktu setelah acara ini selesai. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk sambutan yang kedua yaitu akan dibawakan oleh guru agama kita kepada Bu Iis Sugiati, dipersilakan. Pada akan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Rizal Kurniawan, yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf, dan tidak lupa pula wali murid yang sudah hadir dan anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas beliaulah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, pada hari ini kita akan melaksanakan memperingati Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj yaitu peristiwa yang sangat besar, dan juga sangat berharga bagi umat Islam. Yang mana peringatan Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW yaitu untuk memerintahkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi awalnya Allah memerintahkannya yaitu 50 kali ya, sehari semalam. Nabi Muhammad SAW minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kaumnya tidak akan mampu dalam melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keringanan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya yaitu jadi 5 waktu sehari semalam. Perjalanan Nabi Muhammad itu sangat singkat, yaitu hanya ditempuh dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, itu cuma hanya dalam 1 malam. Yaitu Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa saja? Ayo. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Apa kalian tadi sholat subuh semua? Pasti ada yang kesiangan. Ya, sholatnya pasti ada yang kesiangan. Tidak mungkin lah ini sholat semua. Tadi subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar ada di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jangan seperti itulah. Ya, kita tuh harus lebih meningkatkan keimanan kita. Waktunya sholat subuh, kalian harus bangun pagi ya. Zuhur, waktunya sholat zuhur. Ada azan. Benar-benar
itu kan. Jadi kalau soal sholat kalian itu harus lebih tepat waktu ya. Kalau semuanya Nabi Muhammad tidak minta keringanan yang 50, kita apa bisa melaksanakannya? Yang 5 waktu saja kalian sudah bolong, apalagi 50 kali. Ya, bayangkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi waktunya sholat kalian itu harus cepat melaksanakan sholat. Ya. Semoga kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita lebih baik lagi. Ya, semangat ya. Ya, untuk kalian biar lebih paham, ya, biar kalian itu lebih paham dengan apa namanya itu melihat video perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah ini Bu Guru kasih tayangan video, disimak baik. Oke, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, letaknya ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku. Di kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa mulai cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan kepala yang menarik dekatnya. Hewan bernama burung tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan burung sejauh kedua kata memanjang. Wahai Nabi, sebaik-baik orang yang mengenalimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali. Nabi Muhammad duduk di punggung burung melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota yang menjadi masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini.
Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kembali? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan ada bagi orang yang gemar memasang harta anak Nabi. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang salih. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga aku selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabbmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabbku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hamba. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan.